Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mereview jalur resirkulasi pada kolam saya ini teman-teman. Jadi untuk semua kolam saya ini hanya menggunakan satu mesin pompa saja. Mesin pompanya itu berada di sana, tepatnya ada di chamber keempat teman-teman. Nah, untuk review jalur resirkulasinya saya akan mulai dari kolam 4 ini ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk pemipaannya. Di sini ada jalur pipa aerator, kemudian ada jalur pipa dari air gunung, kemudian ada jalur pipa dari mesin pompa airnya teman-teman. Oke, kita lihat dari sebelah sini. Di setiap kolam ini nampak dua air mancur, yang satu berasal dari pompa dan satunya berasal dari air gunung teman-teman. Jadi untuk saat ini sudah mulai masuk ke musim kemarau dan sumber air gunungnya ini sudah mulai mengecil. Nah ini ya teman-teman, ini pipa dari air gunung nih teman-teman ya. Sumber airnya berada di atas sebelah sana, lumayan agak jauh. Nah, sumber air gunung ini saya alirkan secara terus menerus karena gratis, jadi saya manfaatkan ya teman-teman. Walaupun kolam saya ini sudah menggunakan pompa dengan sistem resirkulasi ya. Untuk pipa yang ini berasal dari mesin pompa. Keempat kolam mengalir semuanya, hanya menggunakan satu pompa berada di chamber keempat dari kolam pembesaran utama itu teman-teman. Kemudian untuk pipa yang ini adalah jalur aerator. Ini isinya angin untuk menghantarkan udara dari mesin aerator menjadi gelembung-gelembung seperti ini teman-teman. Jadi keempat kolam sama gelembungnya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk jalur resirkulasi airnya ya. Jadi kolam ini saya desain memanjang seperti ini ya teman-teman, persegi 4 memanjang supaya arusnya itu bisa berjalan seperti sungai. Jadi kolam ini saya desain menyerupai aliran sungai teman-teman. Di sana ada air mengalir, kemudian arusnya terbentuk ke arah sini, dan di luar ini ada pipa teman-teman. Ketinggian pipa ini sama dengan level air yang berada di dalam kolam ini. Jadi walaupun di ujung sana ada penambahan air terus-menerus, otomatis level pipa ini bakal mengeluarkan air juga secara terus-menerus sesuai dengan debit air yang masuk dari ujung sana. Nah, pipa ini saya namakan dengan pipa SLO eksternal. Pipa SLO ini mengeluarkan air dari dasar kolam. Nah, di sana ada saringan bottom drainnya teman-teman. Posisinya ada di sebelah sini ya. Jadi di sana air mengalir, arus menuju ke sini. Di bawah sana ada bottom drainnya, ada saringannya. Jadi ikan tidak bakal ikut keluar. Yang keluar cuma air yang kotor bersama kotoran ikannya. Jadi ini air yang keluar ini adalah air kotor teman-teman. Air kotor yang berasal dari kolam. Nah, kemudian air yang keluar ini dia bakal turun, jatuh ke sini. Bisa kita lihat dari sini, bak yang panjang ini saya gunakan sebagai bak sedimentasi. Jadi kotoran yang berada di dasar kolam ini bakal tertampung di bak sedimentasi ini teman-teman. Kotorannya bakal mengendap, kemudian air yang bersih bakal masuk ke sini. Ini ada pipa saringan ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini. Untuk di bagian bawah ini saya buat rapat supaya kotoran yang mengendap itu tidak masuk ke dalam pipa ini teman-teman. Jadi hanya air yang sudah terpisah dengan kotoran saja yang bisa masuk ke saringan ini, ke saringan pipa ini teman-teman. Jadi kotoran mengendap di bawah dan air yang bersih masuk ke pipa ini melalui lubang-lubang saringan ini ya teman-teman. Kita tancapkan lagi. Nah, air yang masuk ke pipa ini dia berjalan ke sini. Ini teman-teman. Ini ya. Jadi dari bak sedimentasi ini kotoran mengendap di bawah, air yang bersih masuk melalui saringan itu menuju ke sini. Nah, menuju ke sini. Di sini ada lubang untuk pengurasan ya. Ini bisa kita pasang, bisa kita copot. Kemudian pipanya menuju ke sini teman-teman. Menuju ke sini
dan mengalir ke bak ini. Nah, kita lihat dari sini ya teman-teman, airnya mengalir ke bak ini, kemudian air turun ke sana dan menuju ke kolam pembesaran. Oke teman-teman, sekarang kita lihat lagi. Di sini ada cabang pipa, ini menuju ke sini teman-teman. Nah, pipa ini saya tutup, dan tutupnya ini saya buka ketika saya ingin menguras bak pertama ini saja teman-teman. Jadi walaupun saya menguras bak yang di sana, kolam yang ini sirkulasinya bakal terus berjalan menuju ke kolam utama. Nah, bak ini biasa saya gunakan untuk menampung ikan yang siap dijual, ataupun bisa menampung indukan, bisa serbaguna lah pokoknya teman-teman. Bisa kita gunakan semaunya kita. Oke, kita lanjut dari sini ya teman-teman. Nah, ini air yang berasal dari keempat kolam atas tadi. Air ini adalah campuran dari air yang berasal dari kolam utama ini dan air gunung. Nah, ini dia teman-teman, jadinya jernih seperti ini. Bak kolam ini saya rancang turun seperti tangga ya teman-teman. Kita lihat dari sini. Nah, di sana ada gerojokan, di sini ada gerojokan. Air bakal turun lagi ke sini, ada gerojokan. Kemudian ke sini juga ada gerojokan. Dan air menuju ke sini. Ini gerojokan. Jadi fungsinya gerojokan itu sangat penting sekali untuk menambah kadar DO dalam air kolam. Jadi air yang didaur ulang pada chamber filter itu bisa menjadi seperti air baru lagi dengan adanya sirkulasi, proses jatuhnya air yang terkena udara dan tercampur dengan air, maka air yang didaur ulang tersebut bakal seperti menjadi baru lagi. Nah, setelah sampai di sini, airnya menuju ke sini teman-teman. Ya, kita lihat dari sebelah sini. Nah, itu dia teman-teman. Itu waterfallnya di kolam utama ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini airnya hari ini jernih. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat ikannya, airnya lumayan cukup jernih. Jadi air dari atas sana menuju ke bawah antar kolam, turun dan kembali ke kolam utama. Nah, bak-bak kecil itu bisa kita gunakan semaunya kita. Kita mau buat menampung indukan, bisa kita pakai juga untuk menampung bibit, juga bisa kita gunakan sebagai filter pengendapan kotoran teman-teman. Nah, untuk hari ini karena ikan konsumsi saya sudah habis, jadi kolam-kolam ini ikannya sedikit, bahkan yang 2 kolam itu kosong tidak ada ikannya. Itu sangat berfungsi sekali sebagai pengendapan kotoran juga teman-teman. Nah, kita lihat dari sini ya teman-teman. Jadi di sana ada waterfall atau gerojokan. Kolam pembesaran ini ada 2 bottom drain. Bottom drainnya ditanam di dalam cor, 2 pipa mengarah ke chamber pertama ini teman-teman. Nah, ini dia. Ini adalah pipa yang berasal dari bottom drain di dasar kolam ini. Jadi kotoran ikan yang ada di kolam ini, yang ada di dasar kolam, semuanya tersedot masuk ke dalam chamber pertama ini melewati kedua pipa ini. Nah, apakah cukup dengan menggunakan kedua pipa ini? Ternyata setelah berjalan beberapa tahun ini terjadi penyumbatan oleh lumut atau kotoran ikan yang menempel di dinding-dinding paralon ini ya teman-teman, sehingga lubang paralonnya itu mengecil. Makanya di sini saya membuat pipa SLO portable. Pipa SLO portable ini bisa kita angkat-angkat, bisa kita rubah-rubah, bisa kita taruh di mana aja posisinya.
ini berfungsi sebagai pembantu pipa bottom drain. Jadi pipa ini mengambil air dari dasar kolam pembesaran ini menuju ke chamber pertama ini, teman-teman. Jadi sekarang ada 3 pipa bottom drain, 1, 2, 3. Kemudian air yang kotor berada di dalam chamber pertama ini. Di dasar sana banyak terkumpul kotoran ikan yang berat, jadinya seperti lumpur nantinya, teman-teman. Jadinya seperti lumpur, dan lumpurnya itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Nah, ini dia kotoran ikan yang sudah saya kumpulkan di sini, teman-teman. Ini kita bisa gunakan sebagai pupuk tanaman. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi. Dari chamber pertama ini air menuju ke chamber kedua. Nah, untuk sistem pada chamber ini saya sudah ada videonya, teman-teman bisa lihat dan nonton di video saya sebelum-sebelumnya. Teman-teman bisa cari sendiri tentang filter saya ini. Ini filter paling sederhana yang biasa diterapkan pada kolam koi, tapi ini masih abal-abal ya, teman-teman. Teman-teman kalau mau membuat filter seperti ini harus yang lebih bagus. Di sini saya hanya menggunakan 2 pipa antar chamber. Ini kurang bagus, kurang maksimal ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat chamber filter, pipanya ini minimal harus 4 dengan menggunakan pipa ukuran 2 dim atau 2 in ya, supaya aliran airnya itu lancar. Kemudian kita lanjut lagi. Dari chamber kedua air tersaring menuju chamber ketiga. Dari chamber ketiga air tersaring menuju ke chamber keempat. Nah, ini dia, teman-teman. Di chamber keempat ini terdapat pompa. Di sini saya menggunakan 2 pompa yang saya nyalakan bergantian supaya pipa ini awet, karena di sini kita butuh proses resirkulasi itu 24 jam nonstop ya, teman-teman, supaya airnya itu kualitasnya bagus terus. Nah, dari pompa air ini air menuju ke sini. Ini menggunakan pipa ukuran 1,5 in sesuai dengan kemampuan pompanya, teman-teman. Air menuju ke sini, kemudian air menuju ke sana. Dari sini kita bisa lihat airnya menuju ke atas. Kenapa dari sini saya buat melandai naiknya, supaya perjalanan air itu ringan ya, teman-teman. Jadi tidak vertikal seperti ini, tapi saya buat melandai seperti ini supaya dorongan air dari pompa itu lebih ringan. Jadi kerja pompanya lumayan ringan, tidak terlalu berat ya, teman-teman. Nah, dari sini kita tahu, kita kembali ke video pertama tadi ya, teman-teman, bahwa tadi kita mulai dari grojokan ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada grojokan air. Air ini turun lagi ke sini, turun lagi ke kolam itu, turun lagi ke kolam utama, dan di penyaringan dipompa lagi ke atas ini, teman-teman. Jadi seperti itu terus proses resirkulasi pada kolam saya ini. Nah, kemudian karena di sana ada air gunung yang terus mengalir, maka di kolam pada bagian kolam utama ada juga air yang keluar dibuang ke selokan. Yuk kita lihat. Oke, teman-teman, kita sampai di sini. Ini adalah pipa untuk pengurasan pada kolam ini, pada chamber ini khususnya. Ini saya ambil dulu. Nah, teman-teman lihat ini ya. Ini air, ini adalah kelebihan air yang berasal dari air gunung yang tadi berasal di atas sana, teman-teman. Dari atas sana ada penambahan air gunung. Makanya di kolam utama ini, supaya level airnya tetap tidak naik ataupun tidak turun, di sini ada pipa pembuangan yang saya potong sesuai level air yang ada di kolam ini. Jadi kalau kolam ini mengalami penambahan air, otomatis bakal ada air yang keluar lewat sini. Nah, air ini
menuju ke selokan. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman, ini adalah kelebihan air yang berada di kolam utama. Oke, saya terangkan lagi supaya lebih jelas. Di sini saya menggunakan pipa ukuran 3 in. Pipa ukuran 3 in ini di bawahnya saya bikin coakan seperti ini. Ini sebagai jalan keluarnya air teman-teman. Jadi pipa ini saya sandingkan dengan pipa pembuangannya seperti ini. Nah, dengan begini air yang masuk ke dalam pipa tersebut berasal dari air yang paling bawah dari chamber pertama ini. Jadi air yang terbuang sekaligus mengangkat kotoran yang berasal di chamber pertama ini di bagian paling dasar. Nah, itu dia teman-teman, bisa lihat itu kotoran juga ikut keluar. Nah, jadi seperti itu. Kolam ini sudah resirkulasi dan juga ada penambahan air gunung. Penambahan air gunung tersebut saya manfaatkan sebagai penyetabil kualitas air atau untuk menjaga kualitas air supaya jernih seperti baru terus teman-teman. Nah, oke teman-teman, demikian video untuk review resirkulasi pada kolam saya ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya Beni Irwan mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.